sudah menemukan Mesias dan dia dilahirkan menjadi generasi Kristus. Haleluya. Dia dilahirkan menjadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Haleluya. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan selanjutnya, tapi perempuan ini sudah pergi ke kota. Lalu dia bilang apa? Aku sudah menemukan Kristus. Yes. Siapa yang bisa memberitakan Kristus? Generasi Kristus. Kamu tidak bisa memberitakan tentang Kristus kalau kebenaran itu tidak ada padamu. Tapi apa impactnya dari perempuan ini? Seluruh laki-laki, berarti semua laki-laki yang sudah pernah memakai dia, sekarang melihat dia adalah generasi Kristus. Bukan hanya laki-laki yang datang dari Sikar, semua datang bawa anaknya, istrinya, satu kota, lalu mendesak Yesus, jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Hanya 3 hari Yesus tertahan lagi di kota itu, lalu berbicara tentang generasi Kristus. Sekarang di Sikar semua menjadi generasi Kristus. Amin. Kamu pikir generasi Kristus, saya bicara tentang sekarang, Allah sudah mengerjakan. Yes. Ingat dikatakan tadi Pastor Kristus, Injil kita pikir hanya tentang Yesus, tapi Injil juga diberitakan kepada Abraham. Haleluya. Injil juga sudah diberitakan kepada Abraham. Dan sekarang kita tahu bahwa generasi Kristus ini adalah orang-orang yang juga akan mengalami mengubah kota. Dengarkan baik-baik. Isu kita dulu di awal adalah memulihkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin orang berkasus bisa memulihkan satu kota? Tak mungkin. Tapi karena dia adalah ciptaan yang baru, generasi yang baru, Amin. satu kota berubah, kota dipulihkan, maka perempuan ini sudah menggenapi bahwa pemulihan sudah terjadi. Kota itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tapi dimulai, ingat, ke dalam itu dibawa, dimulai ketika mereka mengalami dimensi. Apa buktinya? Bahwa Yohanes 4 ayat ke-3 dan 14 itu bicara tentang dunamis. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita datang kepada kisah Yohanes 7 ayat 37. Haleluya. Apa buktinya? Bahwa Yohanes 4:13 itu bicara tentang kisah Rasul 1 ayat 8. Ingat tadi bahwa bicara tentang menerima dunamis adalah kita minum. Garis bawah itu, kita minum. Ayo baca ayat 13 tadi. Yohanes 4 ayat 13. Haleluya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada, inilah yang namanya roh yang dijanjikan itu. Itu adalah roh Kudus di dalam dimensi dunamos. Haleluya. Dikatakan kalau kau minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi. Tapi dikatakan dari dalam hatinya, dikatakan itu menjadi mata air dan memancar terus menerus, dan tidak akan kekurangan pewahyuan. Haleluya. Kalau kau hanya bicara menerima baptisan Roh Kudus lalu hanya berbahasa roh sampai di situ, kau tidak mengerti dimensi dunamos. Maka bagi kita yang terus membangun manusia roh, kita akan terus minum makin lama, makin dalam, kita makin mengerti, kita makin dimerdekakan, makin disembuhkan, dan kita akhirnya mengerti identitas kita yang sesungguhnya. Haleluya. Perempuan Samaria ini yang dia adalah perempuan yang mengambil suami orang, sekarang dia tidak lagi melihat dirinya, dia meninggalkan tempayannya. Tempayan itu berbicara apa? Masa lalunya, identitas yang lama, dia pergi ke kota dengan identitas baru sebagai generasi Kristus. Sama seperti ini hari ini, ketika kau menerima, berjumpa dengan kebenaran dimensi Kristus, ketika kebenaran itu menjadi iman di dalam dirimu, maka kau akan seperti perempuan ini, akan pulang dari tempat ini dengan iman yang baru, identitas yang baru. Kau akan bisa melihat di mana Tuhan masuk lebih dalam, akan bertemu dengan kebenaran karena dimensi Roh Kudus akan mengalami. Haleluya. Apa nantinya ini bicara tentang Kisah Rasul 1 ayat 8. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Saya hampir selesai. Haleluya. Yohanes 7 ayat 37.
Dan pada hari terakhir, sekarang adalah waktu yang terakhir. Haleluya. Hari-hari inilah hari terakhir. Haleluya. Dan pada hari terakhir, itu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Siapa katanya? Yesus berdiri dan berseru. Pertama katanya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sampai di sini belum berbicara tentang dunamos. Haleluya. Ayat ke-8. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air sekarang di dalam. Haleluya. Itu sekarang itu di dalam. Dunamos itu sekarang ada dalammu. Ayat 19. Baca sama-sama. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Karena dia dimuliakan, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian menjadi Kristus dan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus, barulah dia akan berkata mengirim Roh Kudus. Haleluya. Mengirim Roh Kudus. Berarti dikatakan yang dimaksudnya ialah, yang dimaksud Yesus. Tentang apa? Tentang Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Haleluya. Dan ditegaskan tentang itu, tentang dunamos. Inilah itu. Apa katanya? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, itu janji Bapa kepadamu, kamu akan menerima Roh Kudus, yaitu dunamos. Haleluya. Ada beberapa kejadian, ya, penggenapan dari sebenarnya Yoel 2 ayat 18, 19, 20. Itu penggenapan. Kenapa? Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Yang pertama terjadi adalah di hari Pentakosta. Tanpa tumpang tangan. Ingat, tanpa tumpang tangan. Mereka yang datang, ingat, selalu adalah keluhnya adalah mereka yang haus dan lapar. Ingat, mereka yang haus dan lapar. Haleluya. 120 orang berdiri naik ke atas loteng adalah mereka yang haus dan lapar. Ingat, siapa yang haus dan lapar, maka sungai itu akan datang kepada mereka. Amin. Haleluya. Kalau kau haus kepada apa yang saya katakan dan percaya kepada apa yang saya katakan, maka kamu akan menerima apa yang saya beritakan hari ini. Haleluya. 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 Jadi orang yang haus. Dan apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, saya tidak usah buka. Tapi ketika mereka berkumpul dalam haus dan lapar, mereka menjadi orang yang mudah diamini dengan janji Bapa. Apa yang terjadi? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi pertama, lidah-lidah api datang, lalu Alkitab berkata mereka menerima bahasa yang baru. Haleluya. Orang berkata, ya ini yang betul. Ini bahasa baru, ini bahasa baru yang betul. Ya, yang lain sesat. Tapi yang mengatakan sesat juga tidak menerima yang itu. Bagaimana kita bisa percaya mana yang asli, mana yang KW? Dia sendiri aja tidak tahu. Kalau kau bilang ini tas, apa? Mereknya Fossil. Ya, Eratus dan apa? Ya kan manusia berubah kan? Karena Fossil kan? Belum lagi yang tetangganya, Papi Has. Tunjuk juga itu. Ibu-ibu pasti mengerti apa yang saya katakan. Haleluya, yang merek-merek. Belum lagi Hermes. Yang laki-laki. Banyak merek-merek yang lain. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau kamu mengerti bahwa dikatakan di situ dan dikatakan mengalir aliran-aliran air hidup, maka kamu akan tahu bahwa dimensi itu adalah dimensi tentang dunamos. Haleluya. Ketika mereka dipenuhkan dengan situ, mereka penuh dan mereka berbahasa yang baru. Mereka bilang, kan ada bahasa yang dimengerti. Betul, itu memang terjadi. Karena ketika mereka berbahasa roh,
orang-orang Yahudi yang ada di bawah kolong langit yang datang lagi sensus. Karena hari raya Pondok Daun. Jadi seluruh orang Yahudi datang berkumpul untuk merayakan hari Paskah. Datang di situ. Mereka tidak tahu bahwa Paskah sudah terjadi. Itu anak domba Allah. Mereka tiap tahun merayakan Paskah, kita nggak tiap tahun, karena kita tiap hari merayakan Paskah. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka melihat dan bertobat. 3.000 orang bertobat. Haleluya. Bahasa roh yang seperti apa mereka terima? Kita lihat dulu Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, ayat yang keempat. Kalau itu tadi sifat Wahyu itu selalu makin dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Saya juga ingin segera menyelesaikan. Ini masalahnya harus bawa terus. Coba saya taati. Haleluya. Saya bilang tadi ini hampir terakhir. Kita berkurus bawa lagi lebih dalam. Ya, daripada saya bersalah kepada dia. Membela diri. Haleluya. Ya. Kemudian dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Garis bawahi. Mereka mengatakan, ya, ingat garis bawahi. Mereka mengatakan apa yang diberikan seperti diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau dia membaptis seseorang lalu tutup mulutmu ditutup, gimana kau mengatakannya? Gak bisa. Pertama buka dulu hatinya. Roh Kudus akan mengatakan itu di dalam rohmu. Lalu ingat, seperti yang dikatakan Roh Kudus di dalam rohmu, ingat, katakanlah juga keluar dengan mulut. Ini cluenya, harus benar dulu. Haleluya, harus benar. Jadi Roh Kudus yang mengatakannya. Jadi ketika kau merasakan dorongan Roh Kudus untuk mengatakannya, buang ketidakpercayaan, buang yang namanya doktrin yang berkata itu sesat. Karena kalau kau bilang itu sesat, berarti kau mengatakan Roh Kudus sesat. Karena aku percaya dengan apa yang dikatakan Kisah Rasul 2. Oke, saya bandingkan dengan Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Jangan lupa. Kisah Rasul 19. Ayat 1. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Siapa murid ini? Adalah murid dari Apolos. Apolos ini siapa? Orang Yahudi yang tulus hatinya menyelidiki Alkitab. Akhirnya dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dia hanya memiliki doktrin baptisan Yohanes Pembaptis saja. Tapi harus di-upgrade. Ingat loh, kau tidak boleh menerima pewahyuan Yesus yang hanya lahir di kandang domba. Lalu tiap tahun harus kau rayakan ulang tahunnya. Sementara yang sudah lahir ulang tahun bukan lagi hanya duduk di surga, tapi dia sudah melahirkan generasi. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi pewahyuan harus di-upgrade. Haleluya. Karena itu sifat dari Roh Kudus membawa kita kepada yang lebih di dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kemudian ayat kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah sekarang Paulus berkata, sudahkah kami menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya. Jadi ketika kita menerima Roh Kristus dan kita mengalami kelahiran baru, sebenarnya harus menerima dimensi berikutnya, itu menerima Roh Kudus. Haleluya. Paulus yang mengajarkan itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, berarti kelahiran baru harusnya menuntunmu untuk membawamu kepada dimensi dinamis, yaitu dari Roh Kudus. Haleluya. Akan
Tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Entah jenis apa itu, makanan apa jenisnya nggak tahu. Apakah Western atau bentuk Asia, nggak tahu. Mereka nggak ngerti. Betul, kepolosan itu menunjukkan sama seperti pada perempuan. Betul katamu, kau dibenarkan dengan itu. Haleluya. Lebih bagus begitu daripada banyak kali cari tamu yang lain sehingga kamu tidak dibenarkan oleh kami. Jadi kalau kamu datang hari ini menerima dunamis, datanglah berkata, aku nggak tahu sama sekali apa-apa. Jadi kamu buang aja dulu lah. Haleluya. Supaya aku menerima Roh Kudus. Haleluya. Lalu dikatakan di situ akan, tetapi menjawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mengerikan sekali ya. Haleluya. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Haleluya. Jadi memang kita tidak diselamatkan oleh karena baptisan. Haleluya. Tapi kita kemarin sudah belajar, kita mengalami 3 baptisan. Baptisan Yohanes sudah kita alami, baptisan Yesus, kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, dan baptisan Kristus menjadi generasi Kristus. Amin. 3. Haleluya. Jadi baptisan ini harus kita terima. Bahkan mereka harus percaya. Kemudian dikatakan, dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini bicara tentang apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Haleluya. Kemudian, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar mereka dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Kalau belum menerima kebenaran, jangan umpat pekerjaan Roh. That's right. Amin. Menyangkal anak manusia kau bisa diampuni. Tapi kalau menyangkal Roh Kudus, itu dosa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kau belum menerima kebenaran, jangan sangka. Jangan sangka. Lebih baik datang seperti perempuan ini. Ya, ya betul katamu, kau punya 6 suami. Ya, sama seperti mereka. Kami juga belum tahu Roh Kudus. Lebih mudah kamu akan menerima masuk dalam ini. Amin. Haleluya. Kalau katamu mereka di situ, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan mereka setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Jadi sebenarnya gambaran dari rumah rohani. Karena di rumah rohani anak-anak dipisahkan. Dipisahkan dari siapa? Dari orang-orang yang ketika menerima kebenaran tidak melihat hal yang kudus di sana, karena mereka disebut dalam anjing. Sehingga ketika melihat hal-hal yang berharga, tidak menerima kebenaran sebagai hal yang berharga, sehingga mereka menginjaknya, lalu berbalik menyerang si pemberita. Haleluya. Tapi bukan kamu di sini. Amin. Saya kamu menerima hati yang baru. Haleluya. Dan ini dilakukannya katanya selama 2 tahun lama, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang yang ini isu pemulihan. Terjadi seluruh Asia mendengarkan Injil. Siapa? Generasi Kristus. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, apakah kau mengerti kalau kau sudah menerima Roh Kristus, kamu juga harus masuk kepada dimensi dari menerima dunamis. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena dengan demikian kamu akan hidup di dalam kekekalan. Karena sekarang mata air itu tidak lagi ada di luar. Kamu tidak perlu lagi kepada orang lain, tapi sekarang dari dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus memulai dari surga, turun ke jurang maut, kembali ke surga, dan itu artinya pekerjaan
Yesus Kristus yang sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Sekarang di dalam Dinamos kamu akan temukan yang namanya kekekalan di dalam. Percayakah engkau dengan apa yang saya beritakan ini? Karena roh iman harus bekerja. Ya. Percayakah kau kepada apa yang saya beritakan ini? Yes. Haleluya. Percayakah engkau kepada apa yang saya beritakan ini? Terimalah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Terimalah dimensi Roh Kudus. Maka kamu akan melihat bahwa hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu akan bisa melihat bagaimana kamu sebagai generasi Kristus akan mengalami sebuah keteguhan hati karena pekerjaan Roh Kudus. Kamu menerima janji Roh itu. Roh Kristus kamu terima, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Tapi satu lagi, Dia harus menggenapkan bahwa Dinamos itu sekarang ada di dalam diri kamu menerima baptisan Roh Kudus. Jadi dimaksud tentang minum air itu adalah kamu minum menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Apa yang sudah kita terima selama 2 hari ini, Roh Kudus lah akan memeteraikan itu kepada kita. Tapi tidak cukup hanya Dia yang berdiam di dalam, tapi sekarang Dia akan bawa kamu masuk ke dalam. Hari-hari ke depan ketika kamu menerima baptisan Roh Kudus, bukan hanya bahasa rohnya, itu hanya bagian dari kecil. Tapi dimensi membawa kita masuk ke dalam. Sampai menemukan sumur yang menjadi mata air di dalam roh. Maka hidupmu akan mulai menjadi terang itu. Kita bisa memberitakan tentang Kristus dengan sinar yang berbeda. Kau bisa mengatakan pengharapan karena di dalam hatimu ada pengharapan untuk mata air itu sendiri. Bagaimana kau bisa membagikan kepada orang lain kalau itu masih di luar? Tapi kalau itu ada di dalammu, maka ketika kau berbicara, maka aliran Roh Kudus itu juga akan mengalir dalam diri orang. Itu namanya pewahyuan diri orang itu. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ada hal yang akan saya lakukan hari ini. Bagimu yang sudah menerima ini, ingat berarti ada baptisan Roh Kudus yang kedua tidak, tapi dimensinya yang akan ditambahkan kepada. Haleluya. Tapi yang belum kamu terima, percaya. Haleluya. Percaya bahwa yang sudah kau terima selama itu bukan doktrin yang benar, tetapi ini kebenaran yang datang kepadamu. Dikatakan Paulus bahwa apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, berarti kamu harus menerima baptisan Roh Kudus kalau kamu menjadi percaya. Haleluya. Kita katakan kepada Allah, 1,000 generation. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
Roh Kudus ada di sini. Engkau tahu dia akan melakukan apa yang dia akan lakukan. Kau hanya datang sebagai orang yang haus dan lapar. Jika kau haus, katakan, beri aku air itu Tuhan. Beri aku air itu Tuhan. Beri aku air itu. Aku perlu itu. Aku tidak perlu datang ke sumur Yakub lagi. Aku tidak perlu datang kepada sumur manusia lagi. Tapi beri aku berikan aku air itu. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, Dia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka yang meminta Roh Kudus. Kalau meminta Roh Kudus, Dia akan berikan kepadamu. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Dia berapa lama kasar, berapa lama. Sementara kita dalam hadirat Tuhan, saya tahu Tuhan sedang bergerak di dalam kita. Dia akan memberikan perkataan-perkataan yang di dalam Tuhan. Dengarkan, buka mulutmu dan mulai berkatakan. Ini berapa kasar, berapa. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terus baru sampai saya katakan dia akan melepaskan itu kepada katakan aku haus. Katakan aku haus kepada aku Bapa. Aku haus air itu. Haleluya. Haleluya. Sekarang buka matanya sebentar. Buka matanya. Lihat kepada sini. Saya akan bacakan Lukas 11 ayat 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Mintalah kepada Bapa. Mintalah. Karena ada satu janji yang tidak mungkin tidak Bapa berikan. Barang siapa yang meminta Roh Kudus kepadanya, Allah berjanji. Yesus berkata, maka Allah akan memberikan kepada mereka ketika mereka meminta Roh Kudus. Bagimu yang saat ini belum pernah menerima baptisan Roh Kudus, tapi hari ini kau tahu bahwa itu adalah kepunyaanmu, itu milikmu, karena kau percaya sekarang kepada Roh Kristus dan itu milikmu. Kau tidak perlu melihat ke kanan ke kiri, tapi sekarang Dia berbicara menarikmu ke dalam. Dia berkata, Simon masuk dan bertolak lebih dalam. Dia membawa lebih dalam. Kau tidak boleh lagi keluar melihat dari jauh. Sekarang kau harus datang dan masuk ke dalam. Lalu dia berkata, Bapa manakah di dunia? Dia tahu Bapa di dunia yang jahat tahu memberi yang terbaik. Tapi lagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Ketika kau meminta Roh Kudus, kau harus percaya. Kau
Kau harus percaya. Kamu harus percaya. Janji Tuhan berkata Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Saya ingin kau meminta sendiri kepada Dia. Kalau percaya katakan Bapa Yesus meminta Roh Kudus. Kita akan mulai dari sini. Bagimu yang sudah percaya, kau meminta Roh Kudus, Tuhan akan beri. Angkat tangan di tempat. Haleluya. Minta. Kamu minta. Bukan saya meminta. Minta di dalam iman. Minta Roh Kudus. Dia akan berikan kepadamu dinamus. Mata air yang akan sekarang tinggal di dalam. Minta bersuara. Bapakku minta Roh Kudus. Bila perutku berteriak, Bapakku minta Roh Kudus. Aku minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Haleluya. Dia akan memberikan kepadamu. Karena Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Mereka meminta kepadamu. Sementara untuk semua meminta, saya akan menghitung 1, 2, 3. Saya akan menghitung sampai kau bisa merasakan. Apakah kamu rindu? Saya bisa merasakan dalam hatimu kau meminta. Kau meminta di dalam roh, saya bisa merasakan. Sebenarnya juga bisa merasakan. Karena saya bisa merasakan air itu akan dicurahkan ke tempat ini. Karena orang yang meminta dia harus minta sekarang. Minta pakai sabab berapa lama. Kemudian berapa syaka berapa lama. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu takut. Kau harus percaya. Ketika saya nanti berbahasa, mulai dengan iman, mulai mendengar apa dikatakan Roh Kudus dalam roh, mulai berkata lepaskan itu, maka kau akan menemukan ada aliran air. Maka kamu siap. Karena masyarakat berapa kata-kata bagus. Haleluya. Saya akan hitung 1 sampai 3 supaya kau bisa mulai sesaat. Apakah kamu siap? Kamu sudah meminta dengan percaya, maka Dia akan datang. Saya akan hitung. Are you ready? Haleluya. Kita akan sama-sama membangun roh kita bagi yang sudah berbahasa dan yang akan menerima baptisan Roh Kudus memulai di dalam roh. Ingat seperti dikatakan oleh Roh Kudus di dalam roh. Sekarang sudah waktunya kau mendengarkan suaranya. Karena kamu memiliki Roh Kristus di dalam diri. Terima kasih. Kamu siap? Saya hitung. Are you ready? Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Sekarang terimalah Roh Kudus.
membangun iman dan percaya. Amin. Kau tidak bisa menerima karena kau di dalam ketakutan. Yes. Kau harus menerima di dalam percaya. Yes. Kau harus percaya. Amin. Buang semua doktrin yang lama. Lalu kau katakan, aku percaya. Ketika aku menerima Roh Kristus, aku akan menerima Roh Kudus. Dan dimensi Roh tersebut terima adalah Dunamos. Dia akan membaptis aku dengan kuasa Roh Kudus. Yesus akan membaptis aku dengan kuasa Roh Kudus. Waktunya sekarang aku mendengarkan suara Roh. Ribakasana. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sebentar lihat kemari. Sebentar. Roh Kudus itu bukan menakutkan. Karena ada doktrin yang salah membuat engkau akhirnya membuat seperti Roh Kudus itu menakutkan. Dia tidak menakutkan. Yes. Amin. Tapi dia membangun percaya. Amin. Haleluya. Tinggalkan tempayanmu. Tinggalkan apa yang kau ketahui sebelumnya tentang Roh Kudus yang salah. Karena dia tidak bisa bekerja dengan yang salah. Dia akan bekerja kepada orang yang haus dan yang percaya. Amin. Haleluya. Saya akan ajarkan hal yang sederhana tentang Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan kamu akan menerima Dunamos. Amin. Kalau Roh Kudus turun Amin. ke atas kamu. Haleluya. 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 Amin. Apakah ada yang menakutkan di sini? Tetapi apa yang kau ketahui sebelumnya membuatku seperti menakutkan. Tapi dalam nama Yesus, kau akan melihat percaya. Amin. Kau akan percaya bahwa kau harus menerima, harus meminta, kau harus percaya kepada apa yang kau minta, maka Roh Kudus akan diberikan kepada. Amin. Angkat tanganmu sekali lagi. Saya akan teguhkan apa yang terjadi malam hari ini. Haleluya. Mari kita bangun bahasa roh kita sebentar satu. Syabah berangkat dan dimensi Dunamos akan kita terima hari ini. Akan membangun kebenaran yang sudah kita terima hari ini dalam nama Yesus. Kebenaran itu bukan hanya pengetahuan, tapi Tuhan akan bawa kita ke dalam dimensi yang sama. Ketika kita sudah dibaptis Roh Kudus, ketika kita membahas Roh, maka kita membangun dimensi rohnya di dalam kita. Ripakas sabab rabalabakas sebedebe. Rodolok korobelebekas sabab rebebe rodolok korobelebekas sabab rebaba rabalabakas. Haleluya. Maka kamu akan berdoa yang terakhir. Bapakku berdoa seperti firman-Mu adalah dimensi. Maka setiap kali kami bawa di dalam dimensi rohnya. Di dalam nama Yesus tidak ada batasan lagi, tetapi akan dibawa kepada pewahyuan peningkatan yang lebih dalam nama Yesus. Bukan hanya dibawa kepada peningkatan, tapi dibawa kepada pengalaman di dalam nama Yesus. Akan terjadi transformasi dalam kehidupan kami. Kebenaran kami terima hari ini akan kami ungkapkan, akan kami ingat, akan kami ingat menjadi makanan bagi kami sampai kebenaran itu akan membangun Roh Kristus yang ada di dalam kami. Kalau pekerjaan Dunamos akan mulai bekerja di dalam Roh mulai dari sekarang. Mulai hari ini kami menerima lengkap semua karena Allah yang membuatnya berhasil di dalam kami. Kami menerima Roh Kristus, kami menerima Roh Kudus, dan kami menerima Dunamos di dalam roh kami. Dan pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan beri tepuk tangan terus kepada Yesus. Kita yang ada. Haleluya. Apa yang berubah dari dalam dirimu bukan pengetahuanmu yang bertambah, tapi wajahmu juga berubah. Amin. Wajah berubah. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kiri, kulihat di wajah. Kemuliaan Bapa. Pakai Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Oke, silakan duduk. Kita sudah selesai pada hadirnya